Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspa Yolanda dengan akhiran NIM 017. Di sini saya akan memberikan cara uji validitas, reliabilitas, dan normalitas sebuah data kuesioner menggunakan SPSS. Dan ini tampilan awal dari aplikasi SPSS. Dan selanjutnya kita lihat data tabulasi yang akan kita uji. Dapat kita lihat ada 5 variabel dari X2.1 sampai X2.5. Setelah mengetahui data ini, kita masuk ke SPSS ke bagian data view. Sini saya memindahkannya secara manual. Variabel X2 dari X2.1 sampai X2.5 dan memasukkan juga total X2. Selanjutnya, bagian desimal kita ubah menjadi angka 0 untuk mencegah terjadinya pecahan desimal pada hasil akhir. Setelah itu, pada bagian measure kita ubah semuanya menjadi nominal. Dan kalau sudah selesai, kita masuk ke data kuesioner yang ada pada Microsoft Excel tadi. Dan kita salin dengan menekan Ctrl C. Selanjutnya, kita tempel dengan menekan Ctrl V ke bagian data view. Setelah tersalin semuanya, kita masuk ke bagian analyze. Setelah masuk, kita klik bagian correlate dan klik bivariate. Dari sini, variabel X2.1 diblok sampai ke X2.5 dengan menekan Shift bersamaan tombol panah bagian bawah. Dan kita pindahkan ke bagian kolom variabel. Setelah itu, kita klik OK. Dan ini hasilnya. Pada bagian ini, dapat kita cek apakah data ini valid atau tidak. Di situ kita lihat apakah datanya lebih dari 0,360 atau tidak. Jika datanya lebih dari 0,360 berarti datanya dikatakan valid. Kemudian kita lanjutkan mencari reliabilitasnya dengan cara memasukkan kembali ke bagian analyze. Lalu kita klik bagian scale dan lanjut klik reliability analysis. Pada bagian ini sama dengan sebelumnya. Kita blok dari X2.1 sampai X2.5 tapi tidak dengan total X2-nya. Dan pindahkan ke kolom item dan klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat datanya reliable atau tidak pada bagian Cronbit Alpha. Jika datanya lebih dari 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, kita mencari normalitas dan klik bagian descriptive statistik dan klik bagian explore. Sama juga kita blok dari X2.1 sampai X2.5 dan kita pindahkan ke kolom dependent list. Kita pastikan dulu bagian statistik apa confidence interval itu sudah 95%. Kalau sudah, klik continue dan lanjut ke bagian plot. Kita centeng bagian normality plots ini dan klik continue. Setelah itu klik OK. Setelah datanya keluar semuanya seperti ini, kita lihat ke bagian test of normality. Di sini jika datanya di bawah 0,5 maka dikatakan datanya tidak normal. Kemudian kita lanjut mencari data yang kedua yaitu bagian layanan. Kita masuk ke bagian SPSS, bagian variable view. Sama seperti sebelumnya, dipindahkan secara manual variabel X3.1 sampai total X3. Selanjutnya bagian desimal kita ubah menjadi angka 0 untuk mencegah terjadinya pecahan desimal pada hasil akhir. Setelah itu bagian measure kita ubah semuanya menjadi nominal. Dan kalau sudah selesai kita masuk ke data kuesioner yang ada pada Microsoft Excel yang tadi. Dan kita salin menggunakan Ctrl C. Selanjutnya kita tempel dengan menekan Ctrl V ke bagian data view. Setelah tersalin semuanya, kita masuk ke bagian analyze. Setelah masuk, kita klik bagian correlate dan klik bivariate. Sebelum kita pindahkan variabel X3 ke kolom variabel, kita kembalikan variabel X2-nya ke sebelah dan X3-nya kita pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu, klik OK. Dan ini hasilnya. Pada bagian ini dapat kita lihat apakah datanya valid atau tidak. Di sini kita lihat apakah datanya di atas 0,360 atau tidak. Jika datanya lebih dari 0,360 berarti datanya valid. Selanjutnya, yang kedua kita mencari reliabilitas dengan cara masuk kembali ke bagian analyze dan klik bagian scale dan klik bagian reliability analysis. Pada bagian ini juga sama seperti sebelumnya. Karena variabel X2-nya masih pada kolom item, maka kita pindahkan ke kolom sebelahnya dan diganti ke variabel X3 dan klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat datanya reliable karena pada Cronbit Alpha datanya lebih dari 0,7. Selanjutnya kita mencari normalitas dengan cara
masuk ke bagian Analyze dan klik bagian Descriptive Statistik dan kita ambil bagian Explore. Sebelumnya, karena variabel X2 masih pada Dependent List, kita pindahkan ke kolom sebelahnya dan pindahkan X3 ke kolom Dependent List. Sama kita pastikan bagian statistik apakah sudah menjadi 95% dan bagian Plots sudah tercentang pada bagian Normality. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah datanya sudah keluar, dapat kita lihat di Test of Normality. Di sini ada satu datanya yaitu 0,20. Dapat dikatakan normal karena lebih dari 0,5.